Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas bagaimana penerapan array multidimensi dalam pemrograman C++. Sebagai prasyarat untuk mengikuti materi ini, dibutuhkan pemahaman tentang identifier, variabel, tipe data dasar, dan array. Keempat, materi ini akan sangat membantu apabila kita sudah memahaminya. Akan sangat membantu kita untuk memahami materi array multidimensi. Variabel array multidimensi ini itu bentuknya seperti matriks, bentuk data-datanya atau bentuk posisi datanya akan seperti matriks. Ya, ada dimensi baris dan ada dimensi kolom. Sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama itu juga merupakan karakter atau sifat atau pengertian dari variabel yang bertipe array multidimensi. Jadi array multidimensi atau variabel array multidimensi ini adalah sebuah variabel yang di dalamnya terdapat banyak data tapi memiliki satu tipe data. Jadi data di dalam variabel array, baik array biasa atau multidimensi, itu datanya tidak boleh berbeda tapi harus sama. Kemudian tipe data itu terdiri dari kumpulan tipe data lain. Maksudnya di sini adalah data-data, ya, data-data yang lain, tapi tipe datanya itu sama. Nah, itu dimaksud dengan array. Sifat dari array multidimensi ini, setiap nilai atau datanya itu menempati lokasi yang berbeda di dalam memori, namun datanya ini teratur urutannya. Data atau nilai di dalam array disebut dengan elemen. Array multidimensi terdiri dari elemen baris dan elemen kolom. Elemen array diakses melalui lokasi pertemuan atau persilangan dari indeks baris dan indeks kolom. Karena elemen dari array multidimensi ini berada di antara persilangan elemen baris dan elemen kolomnya. Indeks selalu dimulai dari 0. Indeks dalam bahasa pemrograman selalu dimulai dari 0, termasuk dalam bahasa pemrograman C++. Adapun posisi elemen atau data di dalam variabel array multidimensi bisa dilihat dalam tabel berikut. Ya, variabel atau data dari array ini berada di posisi atau di persilangan antara baris dan kolom. Misalnya di sini kita memiliki array dengan jumlah kolom ada 3, mulai dari indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, yang di atas ini merupakan indeks kolom. Kemudian indeks barisnya juga ada 3, mulai indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, di antara indeks baris dan kolom ini disitulah, ya, di persilangan indeks baris dan kolom disitulah posisi data dalam variabel array multidimensi. Misalnya, data yang berada di sini itu berada pada posisi 0 baris dan 0 kolom, atau indeks baris 0 dan indeks baris kolom 0 atau 0 kali 0. Begitu juga dengan data yang berada di sini. Data di sini berada pada baris indeks 0 dan kolom indeks 1.
Data yang ada di sini merupakan baris 0 dan kolom 2 ya posisinya. Baris di sini, data yang di sini berada pada baris 1 kolom 0. Data di sini berada pada baris 1 dan indeks kolom 1. Sini adalah indeks kolom 1, indeks baris 1 dan indeks kolom 2 dan seterusnya. Berikut contoh posisi elemen atau data dalam variabel multidimensi. Misalnya, data A ini itu berada di persilangan antara baris 0 dan kolom 0. Ya, jadi nanti penulisan dalam deklarasi variabel akan seperti ini. Jadi posisi A ini ada di baris 0, ada di kolom 0 ya, antara indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Data B itu berada di indeks baris 0 dan indeks kolom 1. Data C berada pada indeks baris kolom 0 dan indeks kolom 2. Ya. Berada pada indeks baris 0 dan indeks kolom 2. Data D berada pada indeks baris 1 dan indeks kolom 0. Data E berada pada indeks baris 1 dan indeks kolom 1. Data F berada pada indeks baris 1 dan indeks kolom 2. G itu berada pada indeks baris 2 dan indeks kolom 0. H berada pada indeks baris 2 dan indeks kolom 1. Kemudian data I berada pada indeks baris 2 dan indeks kolom 2. Jadi seperti inilah posisi data di dalam variabel yang bertipe array. Posisi data pada variabel variabel array multidimensi ini sangat perlu untuk dipahami supaya kita akan mudah nanti untuk mengisi nilai atau menampilkan nilai yang ada di dalam variabel. Bentuk penulisan array multidimensi atau cara mendeklarasikan variabel yang bertipe array multidimensi. Dimulai dengan tipe data. Tipe data ini merupakan sebuah tipe data yang sama yang dimiliki oleh semua elemen atau data-data yang ada di dalam array. Jadi tipe data ini hanya satu, ya, yaitu tipe data yang dimiliki oleh semua data atau elemen yang ada di dalam variabel array-nya. Kemudian ada nama array. Nah, nama array ini kita berikan boleh sembarang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya itu identik dengan isi dari variabel tersebut. Kalau isinya berupa data, namanya pasti adalah hal-hal yang berhubungan dengan data. Kalau isinya berupa nilai misalnya, berarti namanya ini akan berhubungan dengan nilai. Selanjutnya setelah nama variabel di sini ada bagian untuk menentukan jumlah elemen barisnya. Ya, di blok pertama ini, blok elemen pertama adalah menentukan jumlah baris. Kemudian di blok yang kedua adalah blok elemen kolom, di mana isinya nanti adalah jumlah elemen yang dimuat oleh kolom atau jumlah kolom yang akan diisi oleh elemen-elemen datanya. Berbeda dengan array yang biasa. Kalau array yang biasa hanya memiliki satu
blok elemen, yaitu blok elemen baris. Kalau array multidimensi ada elemen untuk kolomnya. Cara mengisi nilai pada variabel array multidimensi atau cara mengisi elemen dari array multidimensi. Seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bentuk penulisan pada saat pendeklarasian array multidimensi. Ya, dimulai dari data, kemudian nama array, nama variabelnya, kemudian ada blok elemen baris dan ada blok elemen kolom. Namun pada saat kita ingin mengisikan data, blok ini ya, ini contoh penulisannya. Blok setelah nama variabel itu bukanlah menunjukkan jumlah dari elemen kolom dan elemen barisnya, tetapi blok yang ada setelah nama variabel array, jika kita ingin mengisikan nilai pada variabel array ini, maka blok ini diisi dengan blok yang pertama diisi dengan indeks barisnya, kemudian blok kedua diisi dengan indeks kolomnya. Contoh ya, ini kalau kita mengisikan variabel array, ya, mengisi nilai pada variabel array di posisi indeks 0 dan indeks baris 0 dan indeks kolom 0, maka nilainya berada pada baris 1 bersilangan dengan kolom 1. Ya, karena indeks pertama itu adalah indeks 0 baik baris maupun kolom. Nah, begitu juga misalnya jika kita ingin mengisikan sebuah nilai yang ada di posisi indeks baris 0 dan indeks kolom 1. Artinya nilai yang ada di sini itu berada pada baris 1 bersilangan dengan kolom 2. Seterusnya seperti itu. Cara menampilkan data atau nilai yang ada di dalam variabel array multidimensi. Pada dasarnya sama dengan cara menampilkan data atau nilai pada variabel array yang biasa. Hanya saja pada variabel array multidimensi setelah nama variabelnya, sini setelah nama variabelnya itu diikuti oleh dua blok indeks ya, dua blok indeks. Yang pertama blok indeks untuk barisnya, yang kedua blok untuk indeks kolomnya. Kalau variabel array yang biasa kan hanya satu, hanya blok untuk indeks barisnya. Misalnya kita akan menampilkan data yang berada pada indeks baris 0 bertemu dengan indeks kolom 0, maka cara memanggilnya adalah dimulai dengan cout, kemudian nama variabel, kemudian di sini disebutkan indeks kolom baris dan indeks barisnya dan indeks kolomnya. Kenapa seperti itu? Karena data atau nilai yang ada pada variabel array multidimensi itu ada pada posisi pertemuan atau persilangan indeks baris dan indeks kolom. Untuk memberikan nilai awal atau mengisikan nilai awal atau inisialisasi pada variabel yang bertipe array multidimensi, caranya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu indeks baris berapa dan indeks kolom berapa yang akan diisikan nilai. Misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel array multidimensi dengan indeks 3 kali 3, artinya elemen barisnya ada 3 dan elemen kolomnya ada 3. Tampilannya akan seperti matriks 3 kali 3. Bisa dilihat di sini ya.
barisnya ada 3, 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Data yang akan dimasukkan itu harus dimasukkan dulu di dalam sebuah blok data, ya, blok data diawali dengan kurung kurawal pembuka. Ini yang warna biru, ya, namanya blok data. Kemudian setiap kelompok elemen baris ini dari D1 ya, D1 ke D3 ke D5 ini akan dipisahkan. Jadi setiap elemen baris dari baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga itu dipisahkan dengan blok elemen baris ini, ya, yang berwarna merah. Jadi ini adalah baris pertama, itu ada bloknya sendiri, ya. Kemudian baris kedua juga ada bloknya sendiri, dan baris ketiga juga ada bloknya sendiri. Kemudian di elemen atau pada elemen baris ini, setiap data yang dimasukkan, setiap elemen data yang dimasukkan, setiap nilai yang dimasukkan itu dipisahkan oleh tanda koma. D1, D2, D3, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi begitu cara mengisi atau menginisialisasi variabel array multidimensi. Berikutnya akan ditunjukkan bagaimana cara menerapkan variabel array multidimensi pada bahasa pemrograman C++. Langkah pertama adalah membuat sebuah variabel. Misalnya di sini ada sebuah variabel dengan nama nilai MK. Pada langkah ini kita bisa memilih apakah akan melakukan inisialisasi atau memberikan nilai awal pada variabel, atau bisa juga nanti nilainya diisi di dalam bagian program utamanya, di bagian integer main-nya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara dengan menginisialisasi atau memberikan nilai awal pada sebuah variabel, variabel array multidimensi. Yang perlu diingat pada saat kita mendeklarasikan variabel array multidimensi bahwa setelah nama variabelnya itu ada dua elemen, ya, ada elemen jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolomnya. Misalnya di sini kita memiliki variabel jumlah elemen kolomnya 3 dan jumlah elemen barisnya juga 3. Jadi yang di awal ini di sini jumlah baris ada 3, elemen baris ada 3, dan jumlah kolomnya juga ada 3. Kemudian untuk mengisi nilai pada sebuah variabel array itu digunakan blok nilai atau blok elemennya. Nah, dan setiap baris elemen itu dipisahkan lagi dengan namanya blok elemen baris. Jadi di sini kita memiliki 3 baris elemen. Jadi kita bikin dulu untuk elemen baris pertama. Jadi ini ada blok untuk elemen baris pertama. Jadi kita isi misalnya dengan angka 23, ya. Ini nilai awal 23 untuk kolom pertama. Di sini kita memiliki variabel yang elemen kolomnya ada 3, berarti nilai dalam satu baris elemen ini itu ada 3, ya, karena ada 3 kolom. Misalnya di kolom pertama 23, kolom kedua 24, kolom ketiga
25. Sampai di sini kita sudah mengisi satu baris elemen dengan 3 kolom. Ya, dengan 3 kolom elemen. Kemudian setiap baris ini dipisahkan dengan tanda koma. Ya, setiap baris elemen di dalam tadi ini di dalam blok elemen baris itu setiap nilainya juga dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya kita akan membuat elemen baris untuk baris yang kedua. Jadi juga dimulai dengan kurung kurawal pembuka. Nah, ini adalah elemen baris yang kedua. Nah, contohnya kita akan mengisi dengan angka 33 ya untuk kolom pertama di baris kedua ini, kemudian 34 kolom kedua di baris kedua, kemudian 35 kolom kedua di baris kolom ketiga di baris kedua. Selanjutnya kita buat lagi untuk baris yang ketiga, untuk elemen baris yang ketiga. Kita buat lagi blok elemen barisnya dimulai dengan 43, berarti ini baris ketiga kolom pertama, kemudian 44 adalah baris ketiga kolom kedua, dan 45 adalah baris ketiga kolom ketiga. Ya, berarti di sini kita memiliki 3 elemen baris dan 3 elemen kolom. Supaya lebih mudah memahaminya ya, kita atur merapikan dulu bentuk elemennya, jadi akan mirip seperti sebuah matriks 3 kali 3. Nah, seperti ini. Di sini kita melihat, jangan lupa titik koma ya. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa variabel nilai MK yang tipenya array multidimensi ini memiliki 3 dimensi baris dan 3 dimensi kolom. Ya, di sini bisa kita lihat ini elemen baris pertama, ini elemen baris kedua, dan ini elemen baris ketiga. Kemudian kolomnya ini kita melihat secara vertikal. Kolom pertama itu 23, 33, dan 43. Kolom kedua 24, 34, dan 44. Kolom ketiga adalah 25, 35, dan 45. Sampai di sini kita sudah memiliki variabel yang ada nilainya, yang sudah memiliki data. Nah, di sini datanya ada sebanyak 9, bentuknya seperti matriks yang ukurannya adalah 3 kali 3. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan nilai atau data yang ada di dalam variabel yang bertipe array, ya, khususnya array multidimensi. Kita mulai dengan keyword untuk instruksi menampilkan. Yang pertama adalah cout, kemudian nama dari variabel yang ingin kita tampilkan nilainya. Sini ada variabel MK. Kemudian pada saat kita memanggil variabel untuk melihat nilainya, khususnya variabel array multidimensi ini, setelah penulisan nama variabelnya itu diikuti dengan 2 blok indeks. Nah, 2 blok indeks. Nah, jadi pada saat kita mendeklarasikan 2 blok yang ada setelah nama variabelnya, ya, kalau kita mendeklarasikan ya, ini bloknya adalah blok jumlah elemen baris, ya, dan jumlah elemen kolom. Tapi pada saat kita melakukan pemanggilan, 2 blok ini bukan jumlah dari elemen baris atau elemen kolom, tapi merupakan indeks posisi di mana nilai tersebut akan kita ambil, atau nilai posisi dari nilai yang akan kita tampilkan. Misalnya di sini saya akan menampilkan nilai 23.
Nilai 23 ini berada pada posisi indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Ingat, indeks selalu dimulai dari 0. Berarti baris pertama itu berada di indeks 0. Kolom pertama juga berarti ada di indeks 0. Nah, artinya untuk menampilkan nilai 23 ini saya harus mengakses indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Jadi di blok pertama ini saya isikan dulu indeks barisnya ada pada indeks 0. Kemudian indeks kolomnya juga ada pada indeks 0. Selanjutnya kita jalankan kode program ini untuk melihat hasilnya. Di hasilnya adalah 23 ya, berarti data 23 ini atau nilai 23 ini ya berarti berada di indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Lalu kita juga akan menampilkan data-data yang lainnya yang ada di dalam variabel nilai MK ini. Nah, di sini kita copy paste saja ya supaya cepat. Nah, untuk menampilkan 24 berarti ada di indeks baris 0 dan kolom indeks baris 1. Nah, ingat lagi bahwa indeks selalu dimulai dari 0. Berarti kalau urutan pertama berarti indeks 0, urutan kedua adalah indeks 1. Nah, berarti di sini indeks baris 0 dan kolom 1. Nah, ini untuk menampilkan angka 24. Angka 25 di sini berada pada indeks baris 0, kolom indeksnya adalah 2. Ya. Jadi di sini kita sudah menampilkan 3 data 23, 24 dan 25 ya. Di sini kita sudah melakukan proses pemanggilan untuk ditampilkan. Kita run untuk melihat hasilnya. Ya. Di sini hasilnya 23, 24 dan 25. Jadi kita rapikan dulu ya. Kita rapikan dengan menambahkan keyword endline ya supaya baris setelahnya itu dicetak atau ditampilkan di baris berikutnya. Ya, kita run kembali. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, 23 ini adalah berada di posisi indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Kemudian 24 ini ada pada indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Kemudian yang 25 ini berada pada persilangan atau pertemuan indeks baris 0 dan indeks kolom 2. Nah, berikutnya adalah cara mengisi nilai pada variabel array dengan cara yang kedua. Yang pertama tadi ini kita melakukan inisialisasi atau pemberian nilai awal. Nah, sekarang kita hapus nilai yang kita beri di awal ini karena kita akan mengisi nilai di bagian sini pada bagian fungsi utamanya. Jadi cara mengisinya adalah di sini kita akan menuliskan nama variabel yang akan kita isi nilai atau kita isi data. Nilai MK. Kemudian setelah nama variabel ini itu diikuti dengan 2 blok indeks ya, 2 blok elemen indeks ya. Sama pada saat kita
memanggil untuk menampilkan isi dari data yang ada di dalam variabel array multidimensi. Ya, setelah namanya itu ada blok indeks baris dan blok indeks kolomnya. Jadi di sini kita buat dua blok indeks. Yang pertama adalah blok indeks baris, yang kedua adalah blok indeks kolom. Misalnya saya akan mengisikan sebuah nilai yang berada pada indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Ya, artinya data yang saya isi adalah elemen data yang ada pada posisi pertemuan antara indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Saya isi dengan angka 50. Di bawahnya saya juga akan mengisikan nilai 60 yang berada pada elemen pertemuan indeks baris 0 dan indeks kolom 1. Di bawahnya lagi saya memasukkan nilai 70 di dalam indeks baris 0 bertemu dengan indeks kolom 2. Nah, setelah mengisi seperti ini, ya, kemudian cara menampilkannya sama dengan cara menampilkan tadi, nilai variabel yang kita inisialisasi atau yang kita masukkan sebagai nilai awal pada variabelnya. Ya, sama caranya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. 50 ya sudah kita isi tadi indeks baris 0, indeks kolom 0. Kemudian di sini kita berikan instruksi untuk menampilkan nilai atau data yang ada pada indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Kemudian 60 ini kita masukkan pada elemen data antara indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Di sini adalah perintah untuk menampilkan data tersebut, data yang 60 ini ya, yang sudah kita masukkan yang berada pada indeks 0 dan kolom 1, sama di sini ya. Begitu juga dengan 70. 70 ini tadi kita masukkan pada indeks baris 0 bertemu dengan indeks kolom 2. Jadi ditampilkannya di sini ya, sama ya. Di sini memasukkan datanya pada indeks baris 0, indeks kolom 2, di sini menampilkan dari indeks baris 0, indeks kolom 0. Ini ya. Demikian cara menerapkan variabel yang bertipe array multidimensi pada bahasa pemrograman C++.